ketika kau sholat, matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca semua tadi di atas sini? Sambayang, yang dibaca kalender. Toh? Maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kau apa yang kau mau sujuti. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang. Terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh Haji Rahim terlambat ki. Lewat lagi. Oh Haji Baddu terlambat tongi. Lewat lagi. Oh ndak serasina kuduna sama bajuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat, tunduk, lihat apa yang kau sujuti. Sudah lakukan itu ternyata belum juga bisa susuk. Serahkan kepada Allah. Apa? Itu bisa bagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram. Nah bayangkan lagi itu masjid. Pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah kodong. Dah kalau turun na lutut ketemu tegel pasti kalah lutut. Ya? Nah, maka dikasih yang empuk-empuk ya. Nah, itu mata jangan terlalu banyak gerak. Yang kedua, jangan berkeliaran. Yang kedua, cara prakteknya yang dulu. Ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi. Ketika sholat, usahakan yang kita baca, kita paham. Jangan dulu terjemahkan per ayatnya. Pahami saja kesimpulannya itu ayat. Halo ibu-ibu, siapa yang menghafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? 2 ji. Berapa tahun maki sembayang? Kita bedek bapak-bapak. Yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya angkat tangan. Coba 4 ji. Padahal kita sudah sholat 20 tahun. Coba, itu saja bukti bagaimana kita mau bisa khusyuk dengan sholat. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, kita belum tahu artinya. Paling tidak kesimpulannya saja itu ayat. Maka supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, usahakan apa yang kita baca, kita paham ayat itu. Nah ini ya, maka ini doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, isi dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Nafsu yang tidak pernah puas. Dunia diperbudak oleh dunia. Coba maki. Punya mobil, punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Kalau kau mau bahagia, urusan dunia, lihat kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat kau ke atas. Apa aplikasinya? Contoh, kita yang punya mobil, alhamdulillah, ada di mobilku, mana mau mobil tua, tetanggaku motor ji. Kita yang punya motor, alhamdulillah, ada motorku, tetanggaku kodon sepeda ji, kemana-mana menggayu. Kita yang punya sepeda, alhamdulillah, ada sepedaku, tetanggaku poin mana sepeda tidak ada tong, kemana-mana jalan kaki. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah, masih sehat kak, tetanggaku lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Kita yang lumpuh, alhamdulillah masih sehat, masih bisa hidup kak. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah itu ada puasnya kita. Tapi kalau dibalik, urusan dunia dilihat ke atas. Yang lumpuh lihat yang jalan. Kenapa saya menderita di sini ya? Yang jalan, nah lihat yang ada sepedanya. Yang ada sepedanya, nah lihat yang ada motornya. Yang ada motornya, nah lihat mobilnya. Yang ada mobilnya, nah lihat mobil baru. Mobilnya jelek, tidak pernah dia puas. Sebaliknya, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja tetanggaku masih muda, rajinnya berjamaah di masjid. Apa saya ini pensiun mau mati dan tidak pernah kedatang di masjid? Itu namanya lihat ke atas akhirat.
Itu saja tetanggaku tidak jelas penghasilannya, tapi kalau ada Jumat pasti ada namanya disebut penyumbang. Itu namanya urusan akhirat, lihat dia ke atas. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau nafsu yang tidak pernah puas, maka yakin itu yang membuat kita menderita. Isi yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar tapi belum tentu bermanfaat buat dirinya. Maka kita berdoa, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi teknokrat. Tapi ilmu yang dia pakai itu makin menjauhkan dirinya dari Allah, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu dia ajarkan kita doa. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mampu aku amalkan. Jangan sampai ilmu yang kita pikul, ilmu yang tidak mampu kita aplikasikan. Ini berat buat ustadz. Ini khusus doa sebaiknya diulang oleh ustadz. Kenapa? Karena kami penceramah beda dosanya ketika melakukan dosa dengan anak muda yang anak milenial. Sama-sama berdosa, sama jenis dosanya. Dosanya kalau ustadz berlipat-lipat ganda. Lima takuluna ma la taf'alun, kata Al-Quran. Kenapa kau katakan padahal kau yang laksanakan? Di akhirat nanti lebih besar dia hukumannya. Kenapa? Karena dia mendakwakan kau begini, kau begini, kau begini. Dia tidak amalkan. Itulah beratnya jadi ustadz nanti. Timbangannya luar biasa nanti. Yang keempat, kita berdoa kepada Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak mustajab, doa yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hidup ini Pak, semua orang ada masalah. Dan senjata ketika ada masalah, curhat, berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa saja kita sudah tidak didengarkan Allah, maka itu sudah paling sial hidup kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak diijabah. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya doa kita tidak dikabulkan, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Bapak-bapak yang perokok, berapa itu satu bungkus? Berapa sina? Berapa? 12, ada juga 16. Ada 20 toh? Ada lagi yang kuliah rokok aneh-aneh, pendek sekali kuliah. Bulan lalu kuliah itu pendek begini, putih. Aku bilang, kuliah harganya deh lebih 20.000. Bayangkan itu, ada kawan saya punya komunitas namanya infak beras. 1.000 ji orang kasih satu hari, berapa puluh orang nak kasih anak yatim nak kasih makan. 1.000 ji. Rokok 20.000. Bayangkan. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah Ustaz? Merokok Ki. Iya. Berapa itu satu bungkus? 20. Berarti 20 kali Ki satu hari bikin dosa. Mana? Rokok. Siapa bilang haram itu rokok? Kalau kita bilang baik itu rokok. Kalau kita yakin itu rokok baik. Sebentar nanti selesai Ki salat subuh. Panggil anak yang SMP. Sama SMA sini kok nak. Tiko beli rokok, kita merokok sama-sama di sini. Mau Ki kira-kira Pak? Mau Ki kira-kira di depannya anak tak merokok? Pasti tidak mau Ki. Mana mau kita bilang, mana mau nak kepak kalurut jangan ku merokok aku tampelin kau itu. Karena kita yakin itu rokok jelek. Maka saya doakan Ki ini yang hadir, mudah-mudahan berhenti maki merokok. Amin. Lebih baik itu pembeli rokok tak kita tabung. Niatkan Ki kasih umroh tetangga tak yang miskin. Itu lebih berpahala daripada ini. Jangan Ki marah Pak, jangan Ki marah, jangan Ki marah, jangan Ki marah. Ya, jangan Ki marah. Tapi kalau mau Ki marah terserah kamu mau pulang nanti nih. Ya, kita berdoa kepada Allah dari doa yang tidak dijabah Allah. Apalagi penyebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita tidak bersalawat. Passwordnya doa itu, barcode-nya doa itu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahu jaki salawat ibu toh? Ya. Sampai seperti ada mahasiswa aku dulu ujian skripsi. Supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kau kepada Nabi. Salawat kepada Muhammad. Ulangi salah kau. Salawat kepada Muhammad.
Salah. Salawat kepada Muhammad. Bukan panjang pendek. Salah mentong itu. Langsung dia bilang, yang mana paling Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti Ustaz. Bukan diganti kau yang dongo. Mana ada salawat diganti-ganti, wali kota kapang. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Apalagi penyebab doa tidak dijabah Allah? Kalau kita memutuskan persaudaraan. Tetangga ki na serobot tanata, na ambil pagarta, baku bombe 3 tahun, baku bombe 5 tahun. Nah itu menyebabkan doa tidak diijabah. Apalagi selain itu, kalau bapak hobi tetap bermaksiat. Nah, sudah sembahyang, dia tonji yang korupsi. Sudah lagi itu, dia tonji yang berzina. Sudah itu dia tonji yang makan barang haram. Itu maka doa tidak dijabah ketika wazalimun la yantaqi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dia hentikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila doa ini kita ulang-ulang, ya, 5 kali sehari semalam kita ulang-ulang doa ini, masa Allah tidak kabulkan. Kalau kita baik bicara, kita ikuti pedoman dan tata cara berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada waktu tak ada rezeki kita bahkan bisa di-download, itu ada buku namanya Pedoman Berdoa. Diajarkan kita bagaimana supaya doa kita diijabah Allah, apa penyebabnya supaya, apa sebab-sebab doa tidak diijabah. Maka kalau kita sudah lakukan sunnah-sunnahnya, kita hindari apa larangan-larangan Allah, lalu kita berdoa sesuai yang diajarkan Nabi, maka Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Sebagai motivasi, akhirnya suatu kali Nabi bertanya selesai sholat. Selesai salat subuh, Nabi balik bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Semua diam. Nabi menjelaskan, semalam saya mimpi, saya dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga. Saya diperlihatkan oleh Allah, ada hamba Allah dikasih hadiah masuk surga yang banyak sekali hadiahnya. Lalu dia bilang, ini orang dikasih hadiah, ya Allah, banyak betul ini hadiah kau kasih Kak. Ibaratnya pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul ini ya Allah. Kenapa bisa banyak begini? Allah sampaikan, ketahuilah hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu kalau saya kasih kau itu doamu, kau tidak mampu memikulnya. Maka saya dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya menang wali kota 2013. Ternyata bukan kalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dah saat tidak bisa kau pikul itu amanah, kau tidak usah. Kau lebih jadi penceramah, keliling kau kemana-mana. Allah tahu. Ya Allah berikan saya kekayaan. Doa sudah disampaikan, tata caranya sudah dilaksanakan, sunnah-sunnahnya kita lakukan, menyebabkan doa cepat dikabulkan sudah dilakukan. Kok tidak dikasih? Berikan saya mobil. Allah tahu, Bu, kalau ada mobil tak, nah pakai suami tak selingkuh, akhirnya kawin lagi. Mana kita suka Ibu? Pasti kita bilang, jangan ada mobilku deh, daripada ambil orang istriku, suamiku. Begitu. Kenapa saya tidak lulus? Sudah mau berdoa. Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.